Turki dan Ethiopia telah membangun sesuatu yang luar biasa dahsyat. Dua proyek air terbesar yang pernah diupayakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Dinding beton yang menjulang tinggi, cukup kokoh untuk mencekik sungai-sungai terbesar di Timur Tengah tepat di sumbernya. Dan ratusan juta manusia yang bergantung pada sungai-sungai itu baru mulai menyadari apa artinya semua ini. Karena air yang menopang kehidupan Mesir, Irak, dan Suriah tidak bermula di negara-negara tersebut. Ia bermula di pegunungan Turki dan dataran tinggi Ethiopia, serta berada di tangan dua pemerintah yang tidak memiliki utang apapun kepada tetangganya. Selama puluhan tahun, dunia muslim diperingatkan bahwa musuh terbesarnya akan datang dari luar, Amerika, Eropa, Israel. Namun ancaman yang kini mencekik leher mereka jauh lebih senyap, lebih sulit dilihat, dan jauh lebih sulit diperangi. Dua bendungan, dua kekuatan hulu, dan sebuah peradaban utuh di hilir menyaksikan jalur kehidupan mereka perlahan menghilang. Inilah cara menekan sebuah wilayah hingga berlutut tanpa pernah melepaskan satu tembakan pun. Untuk memahami betapa berbahayanya hal ini, Anda harus memahami satu kenyataan yang tidak menyenangkan tentang wilayah ini. Timur Tengah dan Afrika Utara adalah sudut paling kering dan paling kekurangan air di seluruh planet ini. Dan hal itu telah berlangsung turun-temurun. Namun ancaman yang kami bahas ini bukan sekadar soal curah hujan, panas, atau bahkan perubahan iklim, meskipun semua hal itu memperburuk keadaan. Ini soal pengaruh. Ini soal siapa yang duduk di hulu sungai. Karena bagi masyarakat yang tinggal di hilir, air bukan sekadar sumber daya, ia adalah kehidupan. Dan kelangsungan hidup itu semakin sering ditentukan di tempat lain, oleh orang lain. Apa yang membuat wilayah ini begitu rapuh adalah karena ia hampir tidak memiliki jalan keluar lain. Di bagian dunia yang lebih basah, sebuah negara yang menghadapi kekeringan dapat mengandalkan hujan, air tanah, danau, atau sungai lokal. Namun di sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, pilihan itu nyaris tidak ada. Hujan tidak turun. Lapisan air tanah dipompa lebih cepat daripada kemampuannya untuk terisi kembali. Negara-negara kaya teluk dapat membeli jalan keluar dengan membangun instalasi desalinasi raksasa untuk memisahkan garam dari air laut. Namun itu adalah kemewahan bagi negara kaya minyak yang memiliki uang melimpah. Bagi negara seperti Mesir dengan 100 juta jiwa dan kekayaan yang jauh lebih sedikit, atau Irak yang hancur akibat perang, mendesalinasi air yang cukup untuk menggantikan sungai yang mengering sama sekali tidak realistis. Maka, ketika sungai menyusut, tidak ada rencana B. Hanya ada sungai itu sendiri. Kisah bagaimana hal itu terjadi tidak bermula dari perang. Ia bermula dari sebuah peta. Perhatikan di mana sungai-sungai besar Timur Tengah sebenarnya bermula, dan Anda akan segera menyadari sesuatu yang aneh. Air yang menopang wilayah ini tidak berasal dari jantung wilayah itu sendiri. Sungai Tigris dan Efrat, dua sungai yang melahirkan kata Mesopotamia, tanah di antara sungai, buayan peradaban manusia itu sendiri, tidak bermula di Irak atau Suriah, tempat yang paling membutuhkannya. Ia bermula di pegunungan Turki. Sungai Nil, sungai terpanjang di bumi dan satu-satunya alasan mengapa Mesir ada sebagai sebuah negara, juga tidak bermula di Mesir. Sungai Nil Biru, yang menyumbang sebagian besar air Sungai Nil, bermula di dataran tinggi Ethiopia. Jadi, ada wilayah yang terdiri dari belasan negara, ratusan juta jiwa, sebuah peradaban utuh, dan hampir semua air tawarnya lahir di hanya dua negara yang berada di hulu. Selama ribuan tahun, itu hanyalah sekadar geografi, keanehan peta yang tidak banyak bisa dilakukan siapapun. Air mengalir ke bawah seperti biasa, dan negara-negara di bawah menerima apa adanya. Namun geografi hanya tetap tidak berbahaya sampai seseorang belajar cara mengendalikannya. Dan itulah tepatnya yang berubah. Siapapun yang mampu membendung sungai-sungai itu di sumbernya, ia tidak hanya menguasai air. Ia menguasai pangan, menguasai listrik, menguasai apakah lampu-lampu tetap menyala di ibu kota berpenduduk 10 juta jiwa. Ia memegang sakelar yang tidak bisa direbut kembali oleh pasukan manapun. Pertanyaannya hanyalah, apa yang terjadi ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk menekannya? Kita tidak perlu menunggu lama untuk mengetahuinya. Pada tanggal 9 September 2025, di sebuah pelosok terpencil Ethiopia Barat, dekat perbatasan Sudan, sakelar itu ditekan. Ethiopia secara resmi meresmikan Bendungan Besar Kebangkitan Ethiopia, sebuah proyek yang begitu besar hingga nyaris tak masuk akal. Ini adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di seluruh Afrika. Biayanya mencapai sekitar 5 miliar dolar AS, jumlah yang sangat besar bagi salah satu negara termiskin di benua itu. Pembangunannya memakan waktu 14 tahun, dan ketika beroperasi secara maksimal, dirancang untuk menghasilkan lebih dari 5.000 megawatt listrik, kira-kira setara dengan beberapa reaktor nuklir,
Cukup untuk mengubah sebuah negara di mana hampir separuh penduduknya belum pernah menikmati aliran listrik yang andal. Bagi Ethiopia, bendungan ini adalah sebuah kemenangan, simbol kebanggaan, kemerdekaan, dan masa depan yang dibangun tanpa memohon pinjaman dari Barat. Dan rincian ini lebih penting daripada yang terdengar. Ethiopia tidak meminjam miliaran dolar dari Bank Dunia atau bank asing untuk membangunnya. Negara ini membiayai bendungan itu sebagian besar dengan kemampuan sendiri, melalui obligasi pemerintah dan sumbangan langsung yang dikumpulkan dari rakyat biasa. Banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Bagi negara yang sekitar separuh penduduknya belum menikmati aliran listrik yang terjamin, bendungan ini adalah peluang seumur hidup untuk keluar dari kegelapan dan menggerakkan seluruh perekonomian. Bagi sebagian besar warga Ethiopia, itu bukan agresi, melainkan bentuk langsungan hidup yang berbeda. Kesempatan untuk akhirnya mengejar ketertinggalan setelah berabad-abad tertinggal di belakang. Perdana Menteri Abiy Ahmed menyebutnya bukan sebagai ancaman, melainkan peluang bersama, dan mengundang tetangganya untuk merayakannya. Namun tidak semua pihak di hilir ikut merayakannya, karena di ujung sungai yang sama terdapat sebuah negara yang tidak memiliki ruang untuk kesalahan sekecil apapun, Mesir. Dan bagi Mesir, bendungan besar kebangkitan Ethiopia bukanlah simbol kemajuan, melainkan sesuatu yang menyerupai senjata yang ditodongkan ke satu-satunya pembuluh darah yang menopang hidup bangsanya. Inilah alasan mengapa Mesir begitu cemas. Mesir, dalam segala hal yang berarti, adalah anugerah Sungai Nil. Negara ini bergantung pada sungai tunggal itu untuk sekitar 97% hingga 98% seluruh air tawarnya. Bukan sebagian besar, melainkan hampir semuanya. Lebih dari 104 juta jiwa berdesakan di pita hijau sempit lembah Nil dan delta Nil, wilayah yang hanya mencakup 3% hingga 4% dari seluruh daratan Mesir. Jika Anda melangkah keluar dari pita itu, Anda akan berada di gurun yang nyaris tak bisa menopang kehidupan apapun. Maka, ketika negara di hulu memiliki kekuatan untuk memperlambat aliran sungai, bahkan secara sementara, bahkan secara tidak sengaja, Mesir tidak memiliki rencana cadangan. Tidak ada sungai kedua. Tidak ada curah hujan yang berarti. Pejabat Mesir telah memperingatkan bahwa negara itu sudah berada di bawah batas yang disebut ahli hidrologi sebagai kelangkaan air mutlak, di mana setiap warga bertahan hidup dengan sekitar 500 meter kubik air per tahun, setengah dari jumlah minimum yang dianggap PBB sebagai standar kehidupan yang layak. Mesir memang memiliki satu penyangga, dan hanya satu. Di belakang bendungan tinggi Aswan miliknya terletak Danau Nasser, waduk raksasa yang dibangun puluhan tahun lalu khusus untuk menyimpan air sungai Nil dan melewati tahun-tahun sulit. Namun sebuah waduk hanya sebaik sungai yang memberinya makan, dan Danau Nasser sepenuhnya bergantung pada apa yang datang dari hulu. Jika Ethiopia memilih mengisi bendungannya dengan cepat saat curah hujan rendah, air yang mencapai Mesir akan jauh lebih sedikit, dan satu-satunya penyangga itu akan mulai mengering. Bahayanya tidak pernah sekadar keberadaan bendungan itu, melainkan bagaimana pengoperasiannya di tahun-tahun mendatang, terutama saat kekeringan, ketika setiap meter kubik air menjadi sangat berharga. Itulah sebabnya Kairo menghabiskan lebih dari 1 dekade menuntut perjanjian hukum yang mengikat, yang menetapkan seberapa cepat waduk boleh diisi dan menjamin pelepasan air minimum pada tahun-tahun kering. Putaran demi putaran perundingan, yang dimediasi oleh Uni Afrika, Amerika Serikat, dan pihak lain, semuanya berakhir dengan cara yang sama. Jalan buntu. Ethiopia bersikeras tidak akan pernah membiarkan kekuatan asing mendikte cara penggunaan sungai di dalam wilayahnya sendiri. Dan Mesir bersikeras tidak bisa mempertaruhkan kelangsungan hidupnya pada niat baik Ethiopia. Pengisian akhir waduk selesai pada September 2024, dan bendungan mulai dioperasikan tahun berikutnya, tanpa perjanjian yang diminta Kairo pernah ditandatangani. Sama sekali tidak ada. Sudan, negara lain di hilir Sungai Nil, selama bertahun-tahun terjebak di tengah-tengah dengan perasaan tidak nyaman, terkadang memperingatkan soal keamanan bendungan, terkadang mengisyaratkan bahwa ia mungkin mendapat manfaat dari aliran yang lebih baik. Namun Sudan kini telah tercabik oleh perang saudara yang meletus pada 2023. Dan sebuah negara yang sedang berjuang demi kelangsungan hidupnya sendiri hampir tidak memiliki energi lagi untuk mempertahankan bagiannya dari sungai. Maka bayangkan posisi Mesir saat ini, menatap sebuah bendungan yang tidak dikuasainya di atas sungai yang tak bisa ia tinggalkan, dioperasikan oleh pemerintah yang tidak memiliki utang apapun kepadanya, sementara satu-satunya tetangga di hilir hancur lebur dalam kekacauan. Itu bukan sekadar perselisihan diplomatik. Itu adalah masalah eksistensial. Disinilah kisah ini berbelok ke arah yang hampir tidak disadari siapapun. Karena semua yang baru saja Anda dengar terdengar seperti perselisihan klasik di dalam dunia Muslim. Satu negara Islam mencekik negara Islam lainnya. Dan itulah yang diasumsikan kebanyakan orang sedang terjadi di sini. Namun mereka keliru.
Dan alasan kesalahan mereka adalah bagian paling mengejutkan dari seluruh kisah ini. Ethiopia, negara yang kini memegang pasokan air Mesir di tangannya, sama sekali bukan negara Muslim. Ini adalah negara mayoritas Kristen, dan telah demikian selama lebih dari 1000 tahun. Sekitar 60% warga Ethiopia beragama Kristen, dengan kelompok terbesar menganut Gereja Ortodoks Ethiopia, sebuah keyakinan yang usianya lebih tua daripada hampir semua agama di Eropa. Umat Islam mencakup sekitar sepertiga populasi, jumlah yang cukup besar namun tetap menjadi minoritas. Maka anggapan bahwa perebutan Sungai Nil adalah semacam perang saudara Muslim langsung runtuh begitu Anda melihat fakta-faktanya. Ini tidak pernah soal agama, sedetik pun tidak. Ethiopia tidak membangun bendungan terbesar di Afrika untuk melancarkan serangan terhadap Islam. Ia membangunnya karena merupakan negara miskin yang tumbuh cepat dan sangat membutuhkan listrik, yang berada di atas salah satu sungai paling dahsyat di planet ini, dan akhirnya memiliki sarana untuk memanfaatkannya. Perseteruan ini bukan Kristen melawan Muslim, atau Muslim melawan Muslim. Ini adalah hulu melawan hilir. Ini adalah negara yang menguasai sumber melawan negara yang bergantung pada alirannya. Dan begitu Anda memahaminya, gambaran keseluruhannya berubah, karena ini berarti bukan perselisihan agama sesaat yang mungkin berlalu. Ini adalah ciri abadi dari peta dunia. Di mana saja sungai vital melintasi perbatasan, bangsa yang berada di atas akan memegang kekuasaan atas bangsa di bawahnya, apapun agama yang mereka anut. Dan kekuasaan semacam itu, setelah tertanam dalam beton, tidak akan hilang. Sebuah bendungan bukan kebijakan yang bisa dihapus melalui pemungutan suara, atau sanksi yang bisa dicabut. Ini adalah penataan ulang permanen tentang siapa yang memegang kendali, dituangkan ke dalam bentang alam dan terkunci di sana selama 1 abad. Ethiopia tidak akan merobohkan bendungan terbesar di Afrika hanya karena Mesir tidak senang. Turki tidak akan membongkar 22 bendungannya hanya karena Irak kehausan. Pengaruh itu kini menjadi kenyataan yang tetap, dan setiap negara di hilir harus hidup di bawahnya mulai saat ini. Ada hal yang lebih menggelisahkan tersembunyi di balik semua ini. Negara-negara lain sedang memperhatikan. Setiap negara di hulu yang memiliki sungai dan masalah yang belum selesai baru saja melihat Ethiopia membangun bendungan raksasa di tengah protes keras tetangganya, lalu menyalakannya, dan nyaris tidak menghadapi konsekuensi apapun. Itu bukan sekadar bendungan. Itu adalah sebuah pola. Dan jika Anda mengira Ethiopia dan Mesir adalah satu-satunya tempat di mana hal ini terjadi, Anda belum melihat paruh kedua kisah ini. Karena ratusan kilometer ke utara, dinamika yang sama sedang terjadi dalam skala yang lebih besar lagi, melibatkan negara yang jauh lebih kuat daripada Ethiopia dengan korban yang kebetulan menganut agama yang sama. Negara itu adalah Turki, dan apa yang telah dibangun Turki selama beberapa dekade terakhir membuat bendungan besar kebangkitan Ethiopia tampak sederhana. Ini disebut Proyek Anatolia Tenggara, yang dikenal dengan singkatan Turki GAP, dan merupakan salah satu skema teknik air paling ambisius yang pernah diupayakan oleh bangsa manapun di bumi. Kita berbicara tentang 22 bendungan dan 19 pembangkit listrik tenaga air yang dibangun di hulu sungai Tigris dan Efrat, 2 sungai yang sama yang menyuplai Irak dan Suriah. Melalui jaringan beton yang luas ini, Turki kini secara efektif menguasai hampir setengah dari total sumber daya air kedua sungai tersebut digabungkan. Dan angka-angka di hilir semakin mengkhawatirkan jika dijabarkan. Sekitar 90% dari seluruh aliran tahunan sungai Efrat bermula di dalam Turki. Untuk sungai Tigris, angkanya berkisar antara 40 hingga 50%, yang berarti ketika Ankara memutuskan berapa banyak air yang akan ditahan di balik bendungannya dan berapa banyak yang dilepaskan, ia tidak sedang membuat keputusan domestik. Ia sedang memutuskan berapa banyak air yang boleh diminum, digunakan untuk bercocok tanam, dan diandalkan untuk bertahan hidup oleh 2 negara utuh di hilir. Namun Turki tidak membangunnya dalam semalam. Proyek Anatolia Tenggara telah berjalan sejak tahun 1970-an, upaya yang lambat, terencana, dan berlangsung puluhan tahun untuk mengubah wilayah tenggara pegunungan negara itu menjadi pusat kekuatan pertanian dan industri. Salah satu permata utamanya, Bendungan Ilisu di Sungai Tigris, menuai protes keras dari Irak dan Suriah selama bertahun-tahun sebelum mulai diisi, tepat karena kedua negara itu memahami apa artinya bagi air yang akan mengalir ke arah mereka. Dan dampak kumulatif dari semua beton itu sangat menyakitkan bagi negara-negara di bawahnya. Menurut beberapa perkiraan, pembangunan bendungan Turki telah memangkas aliran air yang masuk ke Irak hingga 80% dibandingkan tingkat pertengahan 1970-an, sebelum proyek ini benar-benar berjalan. Suriah pun merasakannya. Dibandingkan dengan tahun 1972, aliran sungai Efrat yang masuk ke Suriah turun sekitar 40%. Kembali pada tahun 1987, Turki menandatangani perjanjian yang menjanjikan melepaskan minimal 500 meter kubik air per detik melintasi perbatasan Suriah.
Namun pada tahun-tahun kering belakangan ini, aliran nyatanya turun hingga kurang dari setengahnya. Jauh di bawah apa yang dijanjikan di atas kertas. Dan inilah kenyataan pahit yang harus dipelajari dengan susah payah oleh negara-negara di hilir. Sebuah janji soal air tidak ada artinya jika negara di hulu memutuskan untuk mengabaikannya. Tidak ada pengadilan yang bisa memaksa sungai mengalir. Pada Maret 2026, Turki memperjelas niatnya lebih jauh lagi dengan meluncurkan strategi air nasional yang secara terang-terangan bertujuan memperketat kendali atas sungai-sungai yang menyuplai Timur Tengah.